Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mun benar ketamu yang deretan masih 40 kilo beras tadi. Ini it'amud dhaifi, memberi makan tamu. Bima la yatakallafu indal mudifi, memberi makan bima dengan sesuatu la yatakallafu yang tidak memberatkan apa ma indal mudifi menurut tuan rumah. Sebiasanya orang tamu beriin apa? Aing, ki kopi, nek kebon. Iki mun ben saya nasi na tahlil gelu. Assalawat maca rotibul haddad keluar ben nasi. Kopi baru mas. Kalau cuma kopi, ini kan kadang parah gitu. Kontung taduk kopi ini lekah begitu kan. Kayak tamu pun tak tahu diri. Namu melolo. Cerita beri kopi lo namu itu. Minta boleh maksa deh kan kopi ini kemana kan. Ini sunnahnya Rasul. It'amud dhaifi, segera memberi makan tamu dengan apa-apa, dengan makanan yang tidak memberatkan menurut tuan rumah. Idza nazala ay ad-dhaifu fi manzilihi, apabila bertamu ad-dhaifu siapa tamu fi manzilihi di dalam rumahnya tuan rumah. Ketika orang tadi ingin bertamu, maka segerakan kita beri mereka makanan, apa yang ada di hadapannya, apa yang dimiliki oleh kita berikan di hadapan mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, Kanjeng Nabi bersabda, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu taala 'alan nari. Nah ini. Man at'ama, barang siapa at'ama yang memberi makan siapa man akhahu kepada saudara beberapa tangga. Kullu khandatin, yang ada pun setiap tangga, masiratu sab'i mi'ati amin, adalah perjalanan 700 tahun. Setiap tangga dilalui dengan perjalanan 700 tahun. 700 tahun tadi untuk menghindari kita dari api neraka. Akhrajahu An-Nasa'i, mengeluarkan kepada hadis ini An-Nasa'i, siapa Imam An-Nasa'i, wal Tabarani, dan Imam Al-Tabarani, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. Ini yang pertama, it'amut ta'am, it'amud dhaifi, memberi makan kepada tamu, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segera, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tajhizul mayyit. Ini yang boleh dipersegerakan. Wa tajhizul mayyiti, yang kedua, merawat jenazah. Jadi kalau ada orang mati, cok tunggu sampai bau teretan. Cok tunggu sampai leku ke ada ente anan bereneng Singkawang, ke ada ente anan bereneng Imam Pawa. Apalagi sampai nunggu yang ada di Sekadau, nunggu yang ada di Jawa. Ini tidak boleh. Yang diperkenankan, yang diizinkan oleh Kanjeng Nabi, bagaimana? Kalau sudah ada orang meninggal dunia, maka segera dia rawat. Idza mata yakinian, apabila mati siapa eman tadi yakinian, hale yakin, maksudnya sudah diyakini kematian
kematiannya. Terkadang jenazah itu belum diyakini dia mati. Kenapa? Nadinya masih bergerak, berdenyut, di tangannya masih berdenyut. Ini kemudian kita mandikan, langsung dikafani. Sejatinya ini masih belum mati. Yang dimaksud yakin kita dia mati, betul-betul kita yakini bahwa nafasnya nggak ada, denyutnya juga tidak ada, jantungnya tidak bergerak. Ya udah, kita pastikan kalau orang tadi sudah mati. Maka kalau sudah mati begini, tajhizul mayyit itu segera. Kita urus jenazah ini dengan segera, bil ghusli kita mandikan, wat takfini kita kafani, was sholati alaihi kita solatkan, wat dafni lalu kita kuburkan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yujazal mu'minu, sesungguhnya pertama kalinya sesuatu yujaza yang dibalas al mu'minu, siapa orang-orang yang beriman, ba'da mautihi, setelah kematiannya mukmin, ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu, ialah diampuni siapa mukmin, li jami'i man, untuk semua orang, tabi'a yang mengikuti siapa man, jenazatahu kepada jenazahnya mukmin. Jadi kita ngiring jenazah itu ternyata bukan tidak ada manfaatnya, itu sangat bermanfaat. Apa kata Kanjeng Nabi? Salah satu fadilahnya, salah satu balasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diampuni dosa-dosanya. Sangat besar sekali pahala orang yang merawat jenazah. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan kepada hadis ini Al Baihaqi, siapa? Imam Al Baihaqi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi, idza matar rajulu min ahlil jannati, apabila mati siapa seseorang min ahlil jannati, dari golongan-golongan surga, istahyallahu azza wa jalla, maka malu Allah, siapa Allah azza wa jalla, ayu azzaba man hamalahu, akan mengazab siapa Allah, ayu azziba, akan mengazab siapa Allah, man kepada orang, hamalahu yang membawa siapa man, hu kepada jenazah. Allah malu kepada orang yang apabila dia membawa jenazah, kelak dia akan diazab oleh Allah. Allah tidak mau mengazab orang yang meninggal dunia, kemudian waman tabi'ahu, orang yang mengiringi kepada jenazah tadi, waman sholla alaihi, dan orang yang mensolati jenazah. Maka kita selain fardu kifayahnya, penting buat kita semua, kalau ada orang meninggal di antara kita, terutama tetangga-tetangga dekat-dekat kita, jangan menutup diri. Kita datang, itu pahala untuk kita sendiri, agar Allah menyelamatkan kita dari siksaannya. Terkadang kita tutup pintu, acu tak acu, oh itu bukan golongan kita, oh itu bukan tetangga kita, oh itu bukan jamaah kita. Tidak begitu. Sejatinya kita ikut gotong royong atau ikut ngangkat jenazah tadi berarti menyelamatkan diri kita dari siksa Allah. Justru Allah murka ketika kita di antara kita ada tetangga yang meninggal, ternyata kita tidak ikut fardu kifayah. Allah tidak suka, Allah benci, murka kepada orang-orang yang memang acuh tak acuh terhadap tetangganya yang tertimpa musibah. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkan kepada hadis ini Ad-Dailami, siapa? Imam Ad-Dailami. Ini yang kedua. Yang kedua, segera ketika ada orang meninggal dunia, segera untuk dirawat. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tazwijul binti idza balagot, dan menikahkan anak perempuan idza balagot, apabila telah dewasa siapa? Anak perempuan. Nah, kalau udah punya anak, apalagi kita punya anak perempuan, anak kita tahu rasa lebur, senang kepada orang. Dan juga ya kita tahu yang laki-laki, idza man tardawdinahu wa khuluquhu falyatazawwad. Kita tahu yang laki-laki datang agamanya agama Islam. Kita kenal orang tuanya, kita tahu rumahnya. Tidak ada alasan untuk kita menolaknya. Kita tahu latar belakang pendidikannya seperti apa. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Segera kita nikahkan anak kita tadi. Kita nikahkan. Wah, ini kan yang dicari masalah dunia. Kamu kerja apa? Hartamu berapa? Mobilmu di mana? Nah, yang dicari dunia. Ya kalau seperti ini, maka menjadi beban kepada diri kita untuk tidak menjalankan perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah yang ketiga adalah untuk disegerakan menikahkan anak perempuannya idza balagot, apabila telah dewasa. An Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi. Nabi bersabda, man zawwaja baitan, barang siapa yang menikahkan siapa man bintan kepada anak perempuannya, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya, tawwajahullahu yaumal qiyamati tajal muluki,
tawajahu maka akan memberikan mahkota Allahu siapa Allah yaumal kiamati di hari kiamat tajal muluki dengan mahkota para raja. Ini kan luar biasa. Ada 2 mahkota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang pertama untuk orang yang punya anak hafid Quran, yang hafal Al-Quran, yang hafid zuhud. Itu hafid zuhud doang namanya itu. Yang punya anak hafal Quran diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua siapa? Orang tua laki-laki yang menikahkan anaknya ketika anaknya sudah dewasa. Anak perempuannya dia nikahkan. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota kepada orang tua tadi. Akhrajahu Ibnu Syahin, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Syahin. Siapa? Imam Ibnu Syahin. Dan yang keempat, wa qada'ud daini. Yang keempat, segera melunasi hutang. Idza wajaba, apabila wajib apa hutang. Seperti apa hutang yang wajib segera dilunasi itu? Ka anja ajaluhu, seperti jaa datang ajaluhu, apa ajalnya aman. Kalau sudah ajalnya mau tiba, hutangnya banyak, itu segera dibayar. Itu hukumnya sudah menjadi wajib. Kalau misalnya belum meninggal dunia, belum wajib berarti. Tapi tetap harus segera. Sekarang lagi viral di media sosial itu kan. Lihat pemandangan indah. Ternyata ketika mata kita gini kan dengan kecil kan gini. Ternyata tulisannya pinjam dulu 100. Kok pinjam dulu 100? Sekarang lagi viral kan. Ada warung lagi kan, toko disimpan apa namanya, ada kayak santet itu, sekali dibuka ada pakunya, ada bungkusan kapannya, sekali tengok ada tulisannya ditulis pinjam dulu 100. Memang viral sekarang ini, pinjam dulu 100 ini viral nih. Wa qada'ud dain, segera melunasi hutang. Wa taubatu minadz dzambi, dan yang terakhir yang kelima, wa taubatu minadz dzambi, bertaubat minadz dzambi dari dosa. Idza faroto, apabila berbuat dosa atau lalai siapa man. Biwasni qatlin ay taqaddumin, artinya dengan timbangan pembunuhan. Maksudnya apa? Ay taqaddumin, dengan dosa-dosa yang telah lalu. Artinya diperintahkan untuk segera bertaubat kepada Allah. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqul, sesungguhnya kunna ada siapa kami, lana'uddu ialah mengulang-ulang siapa kami, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil majlis, di dalam satu majlis, yaqulu ialah bersabda siapa Rasulullah bersabda di dalam satu majlis, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marratin. Rabbi ighfirli, ampunilah ya Allah. Rabbi, wahai Allah, ighfirli, ampunilah wahai Allah li kepadaku. Wa tub alayya, dan berikanlah taubat alayya kepadaku. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, antat tawwabul ghafur, adalah zat yang memberikan taubat, al-ghafur, yang mengampuni dosa-dosa. Ini diulang-ulang sebanyak mi'ata marratin, 100 kali. Ini doa yang warid datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa Abu Daud. Meriwayatkan kepada hadis ini Ahmadu, siapa? Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud. Cukup ya? Wal maqalatul hadiyata wal 20, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ini keren nih untuk khutbah nih.